Amerika adalah sebuah benua yang luas. Ada sekitar 35 negara yang terdapat di dalamnya. Dan di dalam data Aggregated Random Digital Dial Surveys tahun 2019 sampai 2020, populasi muslim di Amerika hanya sekitar 1% saja. Sedangkan 99% adalah agama lainnya. Tercatat agama Kristen menempati nomor 1, yaitu sekitar 63%. Tapi tahukah teman-teman, pada awalnya Amerika adalah negara muslim. Bahkan sampai saat ini, banyak sejarah yang berubah. Dan bahkan terkesan dirubah tentang kejadian sebenarnya di masa lalu mengenai benua Amerika ini. Di sini kita akan membahas tentang benua Amerika ini ratusan tahun sebelum pelaut asal Eropa yang bernama Christopher Columbus mendaratkan kapalnya di sana. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam pertama kali di benua Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang tercatat di dalam buku sejarah saat ini, orang yang pertama kali berlayar sampai ke benua Amerika adalah seorang pelaut dan penjelajah terkenal asal Eropa yang bernama Christopher Columbus. Namun saat ini sejarah tersebut perlu dipertanyakan kembali karena ada beberapa fakta sejarah baru yang mencuat mengenai siapakah orang yang pertama kali mendaratkan kapalnya di benua Amerika ini. Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa penduduk asli benua Amerika adalah orang berkulit putih atau yang kita kenal adalah keturunan orang Eropa. Tapi jauh sebelum itu, bahkan jauh sebelum Christopher Columbus mendaratkan kapalnya di benua ini, kondisi benua Amerika telah ada penduduknya. Mereka dikenal dengan nama suku Indian. Suku Indian merupakan penduduk pribumi di benua Amerika yang diperkirakan datang dari Asia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Artinya, orang asli penduduk Amerika berasal dari Asia. Nah, sebelum orang Asia sampai ke daratan Amerika, saat itu Amerika belum berpenghuni. Menurut para ahli sejarah, 15.000 tahun yang lalu, orang Asia mengembara melewati Selat Bering hingga sampailah mereka di benua Amerika ini. Nah, sesampainya di benua Amerika, suku ini kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah selatan menuju Amerika Tengah, Meksiko, dan seterusnya. Kemudian mereka membuat peradaban baru di sana dan mengembangkan kebudayaan menjadi berbagai suku yang tersebar di berbagai belahan benua Amerika. Dan pada kala itu, suku Indian ini hidup nomaden. Artinya mereka tidak menetap di suatu tempat melainkan berpindah-pindah. Ketika zaman es berakhir, daratan antara Siberia dan Alaska terputus karena gunung es yang mencair mengakibatkan air laut menjadi naik dan mereka tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Suku Indian tidak mempunyai pilihan selain menetap di Amerika untuk selamanya. Ternyata, benua Amerika yang selama ini identik dengan pusat kekafiran justru lebih dulu mengenal Islam, jauh sebelum orang Eropa menguasai negeri itu. Menurut Barry Fell, seorang sejarawan Universitas Harvard mengatakan, catatan tertua mengenai kedatangan orang Muslim di Amerika diperkirakan berasal dari periode antara tahun 700 sampai 800 Masehi. Pendapatnya ini tak hanya berdasarkan teori semata, karena ada sejumlah peninggalan arkeologis yang menguatkan pendapat Barry Fell tersebut. Di wilayah barat Amerika Serikat yang gersang, Barry menemukan sebuah ukiran pada batu seperti bentuk teks yang mirip huruf Arab. Dan jika dilihat dari struktur tulisan pada batu, tulisan itu berasal dari periode antara tahun 700 sampai 800 Masehi. Ini adalah tahun yang jauh sebelum Christopher Columbus sampai di Amerika. Jadi Barry menyimpulkan bahwasanya sebelum Columbus ada orang lain yang membawa peradaban modern ke Amerika, yaitu orang-orang Muslim. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, ada banyak versi tentang siapakah tokoh yang pertama kali membawa agama Islam ke Amerika.
Salah satunya yang tercatat adalah Khashas bin Sa'id bin Aswad yang tercatat pada tahun 889 Masehi telah berhasil menemukan benua Amerika. Terpaut 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khashas atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Sa'id adalah seorang ahli navigasi asal Cordoba yang saat itu memang Spanyol merupakan salah satu daerah yang berhasil ditaklukkan kaum muslimin dan menjadi pusat peradaban Islam di barat di bawah pimpinan Bani Umayyah II. Kisah pelayaran Ibnu Sa'id ini tercantum di dalam buku yang berjudul Muruj Az-Zahaba Ma'ad Al-Jauhar yang kalau diindonesiakan memiliki arti hamparan emas dan tambang permata. Buku ini ditulis oleh sejarawan asal Persia bernama Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi antara tahun 871 sampai 957 Masehi. Di dalam buku ini dijelaskan, semasa pemerintahan Khalifah Abdullah ibn Muhammad pada antara tahun 888 sampai 912 Masehi di Andalusia, Spanyol, Khashas atau Ibnu Sa'id ini pada tahun 889 Masehi memulai pelayarannya dan berangkat dari sebuah pelabuhan bernama Delbra. Dan pelabuhan ini terletak di Spanyol. Kapal Ibnu Sa'id bersama awaknya menyeberangi lautan Atlantik hingga mereka sampai di sebuah negeri yang sangat asing atau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Ard Majhul. Maka sekembalinya Ibnu Sa'id dari negeri asing tersebut, dia membawa pulang barang-barang yang menakjubkan, yang identik dengan barang-barang yang berasal dari suku Indian. Dan dapat disimpulkan bahwasanya, saat itu Ibnu Sa'id telah berlayar sampai ke benua Amerika. Sejak saat itulah, pelayaran menembus Samudra Atlantik yang saat itu memang dikenal sebagai lautan gelap dan berkabut, menjadi semakin sering dilakukan oleh pedagang dan penjelajah muslim, dan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaut. Sekitar 40 tahun setelah Ibnu Sa'id berlayar ke Amerika, pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, yang saat itu dipimpin oleh seorang khalifah bernama Khalifah Abdurrahman III yang berkuasa antara tahun 929 sampai 961 Masehi, ada kaum muslimin dari Afrika yang berlayar ke arah laut bagian barat. Mereka berlayar dari pelabuhan Delbra, pelabuhan yang sama ketika 40 tahun lalu Ibnu Sa'id memulai pelayarannya ke Amerika. Dan ketika orang-orang muslim dari Afrika ini kembali ke Spanyol, mereka membawa sejumlah barang-barang dari sebuah negeri yang tidak dikenal. Mereka pun bercerita, di negeri itu ada sejumlah kaum muslimin yang tinggal di sana, baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang yang berasal dari Andalusia. Artinya teman-teman, ketika pertama kali Ibnu Sa'id singgah di Amerika, Ibnu Sa'id tak hanya berdagang di sana. Beliau juga menyebarkan Islam kepada suku-suku pribumi, yaitu yang kita kenal sebagai suku Indian. Menurut Dr. Mroweh, berdasarkan catatan sejarah Abu Bakar Ibnu Umar Al-Gutiyah yang hidup sezaman dengan pemerintahan Khalifah Hisham II, yaitu antara pada tahun 976 sampai 1009 Masehi di Andalusia, ada seorang penjelajah muslim bernama Muhammad bin Faruk yang berangkat dari sebuah pelabuhan bernama Kadesh pada Februari tahun 999 Masehi. Muhammad bin Faruk juga berangkat dengan kapalnya ke arah bumi bagian barat yang tak lain singgah di benua Amerika. Setelah itu, di dalam buku yang berjudul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq yang ditulis oleh seorang pakar geografi dan ahli dalam pembuatan peta, yaitu Al-Syarif Al-Idrisi pada antara tahun 1099 sampai 1166 Masehi. Dijelaskan di sana, ada sekelompok pelaut muslim dari Afrika Utara yang berlayar mengarungi samudera yang gelap dan berkabut. Mereka berangkat dari sebuah pelabuhan yang berada di Portugal dengan maksud untuk mendapatkan jawaban tentang apa yang ada di balik samudera gelap itu dan berapa luasnya dan di mana batasnya. Orang-orang muslim dari Afrika ini tiba di suatu wilayah di barat yang penduduknya bercocok tanam, dan daerah itu adalah suatu wilayah di Amerika.
Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, sejarawan yang bernama Shihab ad-Din Abul Abbas Ahmad bin Fadl al-Murai yang hidup antara tahun 1300 sampai 1384 Masehi menuliskan sebuah buku yang mengisahkan tentang kemajuan pusat peradaban Muslim di Afrika Barat. Dan di buku itu juga diceritakan bahwasanya sultan-sultan dari kerajaan Mali di Afrika Barat pernah berlayar sampai ke Amerika. Salah satunya adalah Sultan Abu Bakari I yang berkuasa antara tahun 1285 sampai 1312 Masehi. Bahkan Sultan Abu Bakari I ini lebih hebat lagi, teman-teman. Dia ini tercatat sampai 2 kali mengunjungi Amerika. Bahkan, sang sultan sempat menyusuri sungai Mississippi dan mencapai pedalaman Amerika Tengah antara tahun 1309 sampai 1312 Masehi. Dan selama penelusuran yang dilakukan sang sultan, mereka tetap berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan penduduk setempat. Teman-temanku seiman, 2 abad setelah Sultan Abu Bakari I menjelajahi Amerika, para sejarawan menemukan sebuah peta berwarna yang menggambarkan benua Amerika secara lengkap. Bahkan tak hanya itu saja, peta ini pun berisi informasi yang akurat tentang belahan bumi bagian barat termasuk Amerika di dalamnya. Peta ini dibuat pada tahun 1513 Masehi oleh seorang pejabat sekaligus panglima angkatan laut yang bernama Piri Rais. Peta itu kini disimpan di Museum Topkapi, Turki. Artinya, orang-orang pada zaman itu pun telah berhasil berlayar sampai ke benua Amerika. Terlebih lagi, mereka sampai memetakan Amerika hingga begitu detail. 70 tahun sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika, ada seorang pengembara terkenal asal dinasti Ming di Cina berhasil menemukan benua Amerika. Beliau adalah Laksamana Cheng Ho. Menurut berbagai sumber, Laksamana Cheng Ho berlayar ke Amerika Serikat antara tahun 1421 dan 1423 Masehi. Sebelum beliau tiba di benua itu, beliau telah terlebih dahulu menyelesaikan rute yang terkenal berbahaya di Amerika Selatan. Laksamana Cheng Ho masih keturunan bangsawan Persia. Ia adalah cicit dari Sayyid Ajal Syams al-Din Umar, seorang pejabat di Kekaisaran Mongol yang kemudian ditunjuk menjadi gubernur di Provinsi Yunnan pada masa pemerintahan dinasti Yuan. Laksamana Cheng Ho adalah seorang Muslim. Dalam misi penjelajahannya, selain beliau berdiplomasi dan berdagang, Laksamana Cheng Ho juga menyebarkan agama Islam di tempat di mana kapal beliau bersandar. Terkuak kabar bahwasannya Laksamana Cheng Ho adalah seorang Muslim awalnya sempat ditentang oleh sebahagian orang. Namun, penentangan itu kini tak bisa ditampakkan lagi karena ditemukan makam Laksamana Cheng Ho yang berada di kawasan New Shousan, di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Di makam itu ditemukan baju kebesaran Laksamana Cheng Ho dan di atas makam tersebut bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim dalam tulisan Arab. Teman-temanku seiman, Laksamana Cheng Ho adalah penjelajah dengan armada kapal terbanyak sepanjang sejarah. Armada kapalnya terdiri dari 27.000 anak buah kapal dan 307 armada kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga ada yang bertiang layar 9. Cheng Ho menempati kapal utama yang memiliki ukuran paling besar di antara yang lain. Kapal itu diberi nama Kapal Pusaka. Kapal ini adalah kapal terbesar di dunia ketika pada abad ke-15. Panjang dari kapal ini mencapai 138 meter dan lebarnya 56 meter. Jika dibandingkan dengan kapal milik Columbus, yaitu kapal Santa Maria yang hanya memiliki panjang 20 meter dan lebarnya cuma 7 meter, kapal pusaka milik Cheng Ho masih jauh lebih besar dibandingkan itu. Dan hebatnya lagi teman-teman, meskipun memiliki armada kapal yang banyak dan kuat-kuat, mereka tidak pernah menjajah negara ataupun wilayah dimanapun tempat armadanya merapat. Christopher Columbus adalah orang Spanyol keturunan Italia.
Dia berhasil menyandarkan kapalnya di Amerika pada tanggal 14 Agustus 1498. Tadinya tujuan dia menjelajah adalah untuk menemukan rute dari Eropa ke Asia, tapi justru dia menemukan benua Amerika. Di dalam buku catatan Columbus sendiri, dia menceritakan bahwasanya dia melihat sebuah masjid ketika berlayar di antara Gibara dan pantai Kuba. Ini menunjukkan bahwa Columbus sendiri mengakui bahwa sudah ada sejumlah masyarakat di benua Amerika yang memeluk agama Islam sebelum kedatangannya. Awalnya, Columbus mengira benua tersebut masih perawan dan belum berpenghuni sama sekali. Maka ia bermaksud menjadikan Amerika sebagai perluasan dari negara Spanyol. Setelah Columbus dan armadanya memasuki daratan itu, dia melihat sebuah bangunan besar dan megah yang sangat mirip ketika Columbus menjelajah di Afrika. Bangunan megah itu adalah sebuah masjid yang dipakai orang-orang Islam Amerika untuk beribadah. Awalnya, Columbus disambut baik oleh suku Muslim Indian. Namun setelah suku Indian mengetahui niat buruk tentang kedatangan Columbus ke Amerika, suku Indian menjadi marah. Hingga beberapa armada kapal dari Columbus dirusak dan ditenggelamkan oleh suku Indian karena mereka mulai merasa terancam akan kedatangan Columbus. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, ada sebuah perpustakaan tua bernama Perpustakaan Kongres yang terletak di Washington DC. Di sana ada bukti tertulis bahwasanya suku-suku asli benua Amerika banyak yang beragama Islam. Di sana ada sebuah arsip perjanjian antara pemerintah dan suku asli Indian Cherokee yang dikeluarkan pada tahun 1787. Yang menarik adalah surat perjanjian itu ditandatangani oleh kepala suku Cherokee yang bernama Abdel Haq dan Muhammad ibnu Abdullah. Tentu saja teman-teman, kedua nama itu bukanlah nama orang Amerika pada umumnya, melainkan nama orang Muslim. Artinya, jika kepala sukunya orang Muslim, pastilah mayoritas rakyatnya banyak yang beragama Islam. Berbicara tentang suku Cherokee, maka tidak bisa lepas dari seorang tokoh bernama Sekuyah. Sekuyah, atau jika dalam bahasa Inggris namanya disebut dengan George Guess, adalah orang pintar dari bangsa Cherokee. Dialah orang yang menciptakan aksara Cherokee pada tahun 1821, yang ketika itu masyarakat Cherokee tidak melek huruf. Aksara ini diberi nama silabari. Nah, aksara atau dalam bahasa kitanya abjad yang dibuat oleh Sekuyah ini, tulisannya sangat mirip dengan aksara Arab. Ini menandakan adanya pengimplementasian aksara Arab ke aksara Cherokee. Dengan kata lain, Sekuyah terinspirasi tulisan di dalam Al-Quran untuk membuat aksara Cherokee, karena Sekuyah adalah seorang Muslim. Terdapat beberapa lukisan yang berasal dari tahun 1800-an yang menggambarkan pakaian yang biasa dikenakan oleh suku Cherokee, yang wanita menggunakan tutup kepala seperti jilbab atau hijab, sedangkan yang pria menggunakan seperti sorban dan menggunakan celana yang menutup aurat. Bahkan jauh sebelum itu, para sejarawan menemukan pahatan-pahatan suku asli Amerika yang berada di Nevada. Pahatan ini memiliki tulisan yang sangat mirip dengan kata Muhammad dalam bahasa Arab. Para sejarawan memperkirakan pahatan batu ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Tak hanya sampai di situ, nama-nama suku Indian pun banyak yang berbau-bau Arab, seperti suku Makkah, Arawak, Hohokam, Zulu, dan Zuni. Uniknya lagi, di tahun 1951, ditemukan sebuah prasasti bertuliskan tulisan Arab. Prasasti ini ditemukan di sekitaran White Mountains. Tulisan ini memiliki arti, iblis merupakan sumber dari segala kebohongan, atau setan Mahamaya. Begitu banyak bukti bahwa Islam lebih dulu masuk ke Amerika dibandingkan dengan Christopher Columbus, menandakan bahwasanya Amerika adalah benua yang dimurtadkan. Segitu banyak pelaut Muslim yang berhasil sampai di benua Amerika, tapi nyatanya yang dicatat sebagai sejarah adalah Christopher Columbus lah yang menemukan benua Amerika.
Bukankah ini terdengar aneh, teman-teman? Ada fakta sejarah yang sengaja dirubah oleh Barat tentang kejadian sebenarnya, tentang siapakah tokoh yang pertama kali menemukan benua Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang sejarah Islam pertama kali di benua Amerika. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.